Saya ingin memberikan kesaksian pada saat ini di mana Tuhan mengaruniakan kepada saya anak, yaitu yang pertama perempuan. Setelah itu kami harus mengikuti program dari pemerintah KB karena istri saya di mana anak pertama kami lahir melalui sesar. Demikian juga untuk mengandung anak kedua, dokter ini menganjurkan agar harus lebih kurang 2 tahun boleh mengandung kembali, karena kulit di perut istri saya ini sangat tipis. Jadi dokter ini saran takut koyak. Jadi dia bilang minimal 2 tahun lagi boleh punya anak. Tapi saya bersama istri kami berunding, sudah kami sepakat 5 tahun lah kita punya anak. Jadi yang satu sudah masuk TK, yang satu lahir, misalnya gitu. Pemikiran kami demikian. Tapi setelah kami jalani dalam hidup hingga setelah 5 tahun anak kami yang pertama perempuan ini, mengandunglah istri ini. Dan kami berdoa, secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan anak kami yang kedua ini Tuhan berikan seorang anak laki-laki, saya akan mengucap syukur kepada Tuhan dan cukuplah anak laki kami ini yang terakhir. Jadi cukuplah 2 anak saja buat kami, 1 pasang jadinya. Jadi kami berdoa terus-menerus setiap pagi maupun malam. Setelah istri saya menjalani sampai 7 bulan, pemeriksaan kami tidak ke dokter, tapi kami melalui bidan. Bidan itu berkata bahwa kemungkinan anak ibu ini laki-laki. Kalau seperti biasanya, karena bidan ini sudah berpengalaman puluhan tahun ya untuk orang bersalin. Jadi istri saya setelah terperiksa keluar, pulang ke rumah dia cerita, kata bidan ini mungkin anak kita laki-laki. Jadi saya bilang, ya karena belum bisa kita lihat apakah laki-laki perempuan pun kita tidak begitu yakin bagi saya. Tapi saya berdoa, saya membaca Alkitab waktu itu. Di Alkitab ada nama seorang Raja Yosafat. Saya bilang sangat baik sekali kalau anak kita laki-laki, nanti kita kasih nama anak kita ini Yosafat, ya, seorang Raja Yehuda. Setelah kami tunggu-tunggu sampai 9 bulan lewat, belum ada tanda-tanda kelahiran juga. Jadi bidan ini putuskan untuk pergi ke dokter kandungan atau dokter anak untuk periksa akan istri saya ini. Setelah diperiksa, sekalipun di USG, di sana tidak nampak kelaminnya, kata dokternya. Jadi kami juga mengharapkan kalau bisa melihat kelaminnya apa laki-laki atau perempuan. Katanya tertutup, tidak kelihatan. Jadi sudahlah, kami pasrah aja sama istri. Apapun yang Tuhan berikan, yang pasti yang terbaik pada kita. Kami putuskan kembali, kata dokter ini, anak kami kedua pun harus mengalami sesar kembali. Jadi kami setelah disesar dan keluar, dibawa perawat di rumah sakit, dikasih sama saya bahwa anak kamu laki-laki. Puji Tuhan. Berarti Tuhan menjawab doa saya. Ini satu hal, kalau kita manusia, Tuhan menjawab doa kita, kita sangat senang dan bergembira. Karena saya telah berjanji sama Tuhan bahwa apabila Tuhan kasih saya anak laki-laki ini yang kedua, maka saya usahakan dan
tidak akan mempunyai anak kembali. Dengan demikian kami bersuka cita, terlebih juga orang tua saya, bapak saya, karena setiap manusia kalau apabila punya anak laki-laki akan menjadi keturunannya, marganya itu tidak akan hilang. Jadi bapak saya pun senang pergi ke rumah sakit melihat cucunya ini. Demikian juga bapak saya ini, waktu saya lihat anak pertama saya lahir perempuan, ya merasa sukacita juga senang, tapi tidak seperti anak saya yang kedua ini atau cucu yang kedua. Dia merasa gembira, senang, ceria, semangat. Jadi anak inilah juga membawa berkat, saya mau katakan, Tuhan pada kami, sehingga kami pun juga bisa memiliki rumah yang dulu kami tinggal sama orang tua kami, orang tua saya. Jadi saya bisa memiliki rumah sendiri setelah anak ini bertumbuh besar, semakin besar dan dewasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang memberkati dan mendengar orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang merenungkan firman-Mu pagi maupun malam. Inilah kesaksian yang saya berikan kepada saudara-saudara, kiranya dapat menguatkan bukan hanya saya, juga kepada saudara-saudara yang mendengar kesaksian saya ini. Saya berharap hidup kita berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.